Sudah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan Multatulian. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di hari Sabtu yang sedikit cerah tapi mendung ini, begitu kan, dapat memberikan warna bagi kehidupan kita semua dan juga kita menjadi manusia yang bermanfaat pula serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin ya. Nah, bagi teman-teman atau bagi kawan-kawan yang sedang berada di luar rumah, tetap jaga kesehatan, jaga jarak dan juga jangan lupa menggunakan masker karena maskermu melindungiku dan maskerku melindungi kamu begitu. Nah, di pertemuan kali ini ya, di kesempatan kali ini sesuai dengan tema yang sebelum-sebelumnya sudah pernah saya bahas, bahwasannya kita akan terus-menerus membahas mengenai toponim atau asal-usul mengenai sebuah penamaan di sebuah daerah, maksud saya begitu. Jadi penamaan di sebuah daerah begitu. Nah, jadi penamaan-penamaan ini berdasarkan atas cerita rakyat, kemudian berdasarkan atas sumber-sumber yang saya dapatkan, baik itu sumber lisan ataupun sumber dari beberapa catatan ataupun tulisan yang beredar di internet ataupun yang berupa buku begitu ya, sumber-sumbernya begitu. Nah, sebelumnya saya sudah membahas mengenai kecamatan selain Rangkas Bitung ya, seperti kecamatan Bojongmanik, kemudian kecamatan Gunung Kencana, kecamatan Wonogunung begitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kecamatan Cimarga. Nah, jadi teman-teman atau kawan-kawan Multatulian yang saat ini berada atau berdomisili di Kecamatan Cimarga ya. Jadi sekurang-kurangnya harus menonton video ini hingga beres begitu ya. Nah, kali ini saya berada di luar ruangan ya, tidak seperti biasanya karena seperti biasanya saya ada berada di dalam ruangan. Nah, kali ini menampilkan suasana baru begitu, biar agar lebih fresh ataupun lebih segar begitu. Dengan didukung ya, di belakang saya ini ada peta Kabupaten Lebak ya kawan-kawan. Jadi bagi kawan-kawan yang tidak mengetahui di mana saja letak kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Lebak, jadi teman-teman bisa lihat nanti dan saya akan tunjukkan di mana letak Kecamatan Cimarga itu begitu ya. Jadi memang Kabupaten Lebak ini kan memiliki 28 kecamatan begitu. Nah, itu sangat jumlah yang menurut saya itu sangat-sangat banyak sekali begitu kan, dengan 340 desa begitu. Wow. Sungguh sangat luar biasa. Jadi di dalam peta ini yang di belakang saya ini kan nanti saya akan tunjukkan di mana letak Cimarga, kemudian Rangkas Bitung dan juga kecamatan-kecamatan yang lainnya begitu. Nah, ya teman-teman, Cimarga. Jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui di mana sih letak Cimarga begitu. Nah, Cimarga ini di sini. Nah, ini Cimarga. Bisa terlihat atau tidak ya? Nah, ini Cimarga nih, Cimarga. Itu berdekatan dengan Karanganyar, kemudian juga Cileles, kemudian Cikulur, juga dengan Lewi Damar begitu ya. Nah, jadi di Cimarga ini kecamatan yang sangat luas wilayahnya, karena di perbatasan Cikulur pun masih ada daerah yang masuk dalam Kecamatan Cimarga. Nah, begitu ya. Nah, jadi Kecamatan Cimarga ini teman-teman, kita akan membahas asal-usul namanya. Kenapa sih namanya bisa dinamakan Cimarga begitu ya? Kenapa dinamakan Cimarga? Kemudian Cimarga itu apa begitu? Jadi sebelumnya bagi yang baru saja menonton secara langsung Instagram Museum Multatuli mengenai toponimi ini, ya, jadi saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman ya. Oke, kita langsung saja bahwa Cimarga ini ya, Cimarga ini atau dalam ejaan lama TJIMARGA. Tejimarga. Jadi TJIMARGA atau Tejimarga, atau di dalam ejaan yang disempurnakan ialah Cimarga. Nah, Cimarga ini merupakan sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Lebak. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Cimarga ini masuk ke dalam distrik Lebak Parahiang. Ya, oke kawan-kawan ya. Jadi Cimarga ini masuk ke dalam distrik Lebak Parahiang. Nah, kemudian nama Cimarga ini merupakan kata majemuk dari Ci. Ci ini kependekan dari cai. Nah, cai dalam bahasa Sunda ini artinya air ya.
maaf, dalam bahasa Indonesia artinya air. Nah, dalam bahasa Sunda artinya cai gitu. Ci atau cai begitu. Nah, kemudian di dalam bahasa Indonesia disebutnya adalah air. Nah, kemudian marga, marga secara etnolinguistik itu bermakna jalan. Maka di sini tuh ada salah satu institusi pemerintahan pula ya, Bina Marga, ya kan? Bina Marga, maka membina jalan begitu. Nah, ini pun Cimarga, cai jalan gitu ya, atau air yang atau jalan air gitu. Nah, jalan air itu sesuai dengan pernyataan tersebut sesuai dengan keadaan kondisi geografis wilayahnya. Kondisi geografis wilayah Kecamatan Cimarga ini dilintasi oleh air yang mengalir dari Cisimet. Begitu, maka Cimarga ini dikategorikan sebagai wilayah yang dilintasi oleh air begitu ya, yang berasal dari Sungai Cisimet. Nah, kemudian di dalam definisi yang lain, Cimarga ini pun bisa didefinisikan sebagai ci, sama saja ci atau cai, dalam bahasa Indonesia disebutnya air. Dan kemudian arga tanpa m ya, arga. Arga ini adalah gunung dalam bahasa Sunda. Ya, arga gunung dalam bahasa Sunda. Nah, kemudian jika diartikan, maka Cimarga ini bisa dikatakan daerah yang dilintasi air yang berasal dari gunung. Nah, maka memang itu sesuai juga dengan kenyataan, dengan kondisi geografisnya begitu. Karena Cimarga dekat dengan Leuwi Damar ya. Nah, di Leuwi Damar ini kan ada gunung pula gitu kan yang menghasilkan air begitu. Nah, makanya Cimarga ini selain daripada disebut sebagai jalan air, maka Cimarga ini pun bisa dikategorikan sebagai air yang berasal dari gunung. Ci ataupun arga begitu ya, tanpa M gitu. Jadi Ciarga begitu. Nah, itulah sedikit mengenai toponim atau asal usul mengenai nama Cimarga begitu ya, teman-teman ya. Saya akan ulang kembali. Jadi jika memang teman-teman belum bisa mendengar ucapan saya yang begitu cepat ini gitu. Jadi Cimarga, saya ulang kembali, Cimarga. Jadi Ci ini adalah air ya. Kemudian marga ini adalah jalan. Maka Cimarga ini dikategorikan sebagai wilayah yang jalan air atau yang dilintasi oleh air gitu kan. Makanya di Cimarga ini banyak sungai begitu. Nah, kemudian definisi yang lain adalah Ci, masih sama, yaitu cai atau dalam bahasa Indonesia disebutnya air, kemudian arga yaitu gunung. Berarti Cimarga ini adalah wilayah yang dilintasi oleh air, yang airnya ini berasal dari gunung begitu. Nah, itulah sedikit banyaknya mengenai kenapa nama tersebut wilayah tersebut dinamakan Cimarga, karena berbicara toponim maka berbicara asal usul begitu ya, teman-teman ya. Jadi setiap daerah pasti memiliki historisnya, pasti memiliki asal usul kenapa daerah tersebut diberikan nama demikian begitu. Begitupun dengan nama saya, dengan nama teman-teman gitu. Kenapa kita diberikan nama oleh orang tua itu? Misalkan saya namanya Ginandar, kenapa disebut Ginandar begitu? Itu pun pasti ada latar belakangnya dan kemudian memiliki arti pula begitu ya. Maka toponim di sini sedikit banyaknya membuka membuka tabir misteri lah. Membuka tabir misteri kenapa sih nama ini nama di setiap daerah itu berbeda-beda. Begitu kan. Nah, oke. Nah, di Cimarga ini dalam sejarahnya pun pernah menorehkan beberapa peristiwa, Saya dapatkan sumber ini dari salah satu katakanlah kokolot atau orang yang dituakan di salah satu kampung di Cimarga, yaitu Kampung Jampang. Nah, jadi bahwasannya ketika saya bertanya bahwa di Cimarga ini pernah terjadi tindakan pembakaran kantor kecamatannya begitu. Jadi dulu, sekarang kan kantor kecamatannya ada di Kampung Cilaki. Nah, dulu itu bukan di Cilaki, dulu itu adanya di Cicahe. Nah, itu peristiwa seirama dengan pemberontakan dalam tanda kutip ya, pemberontakan komunis gitu atau PKI begitu ya. Jadi kala itu orang-orang yang di Jampang ini beliau mengatakan bahwa pembakaran kantor kecamatan ini karena oleh segerombolan, disebutnya segerombolan, dan saya tanyakan itu terjadi pada tahun berapa? Terjadi pada tahun 1965 begitu. Jadi kan sesuai dengan
sesuai dengan seirama dengan peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia begitu. Nah, itu yang disampaikan oleh namanya itu Bapak Yasin begitu. Beliau mengatakan bahwa di Cimarga pernah ada pembakaran kantor kecamatan yang ulah dari segerombolan. Jadi orang-orang di situ mengatakan hal itu tuh dilakukan oleh segerombolan saja gitu, disebutnya segerombolan. Nah, kemungkinan besar gerombolan yang dimaksud ini adalah PKI ya, mungkin gitu. Karena ya perlu mendapatkan kajian dan penelitian yang lebih lanjut begitu. Kenapa disebut gerombolan begitu? Nah, oke. Nah, itu peristiwa yang cukup menarik di Kecamatan Cimarga ya. Dan di Cimarga pun ada salah satu perkebunan pada masa Hindia Belanda. Nah, di daerah Bantarjaya. Jadi teman-teman yang sudah atau yang belum pernah ke Bantarjaya harus ke Bantarjaya. Karena di Bantarjaya itu ada apa namanya? Ada perkebunan pada periode Hindia Belanda dan juga bangunannya masih utuh sampai saat ini begitu. Jadi masih diurus oleh pengurus perkebunan tersebut begitu ya. Jadi karena karena Lebak kala itu menjadi pusat perkebunan dan Rangkas Bitung menjadi kota satelitnya, maka tidak aneh bahwa di Kabupaten Lebak ini banyak sekali perkebunan termasuk di Kecamatan Cimarga begitu ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman, jika ada yang bertanya boleh dilayangkan pertanyaannya. Mungkin saya akan menjawab dengan sebisanya begitu. Dari insan.id, apakah aliran air Cimarga difungsikan sebagai jalur pelayaran dan pusat niaga pada zaman dahulu? Ya, karena saat itu di Rangkas Bitung kita kalau berbicara Cimarga maka pusat niaganya adalah bambu. Nah, jadi ada salah satu tulisan dari miliknya Akumasa ya. Akumasa itu ada di website juga banyak. Jadi teman-teman boleh akses dengan judul Hilangnya Pasar Awi. Nah, di situ dijelaskan bahwa yang menjual bambu di Rangkas Bitung ini, nah itu tuh berasal dari berbagai daerah termasuk dari Cimarga. Maka bisa dikategorikan sungai di Cimarga ini menjadi salah satu akses untuk berniaga. Mereka tuh menebang bambu di bantaran sungainya kemudian untuk dijual ya. Kemudian setelah dihanyutkan, nah lalu nanti dikumpulkan di Rangkas Bitung. Nah di Rangkas Bitungnya itu di daerah Lebak, di daerah Muara atau di daerah Lebak Picung begitu. Mungkin itu teman-teman. Sudah tidak ada lagi. Oke, terima kasih ya kawan-kawannya yang sudah setia menonton siaran langsung Instagram Museum Multatuli, dan mohon maaf 2 minggu ke belakang saya tidak bisa memenuhi siaran langsung Instagram Museum Multatuli, saya mohon maaf. Nah, insyaallah di kedepannya kita akan membahas kecamatan-kecamatan yang lain begitu ya, selain daripada Kecamatan Cimarga begitu. Jadi teman-teman jika ingin ada yang Min tolong bahas kecamatan saya, ya oke gitu. Saya akan mencari sumbernya begitu ya. Jadi jika ada yang ingin kecamatannya ingin dibahas, boleh DM ke Museum Multatuli begitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat Multatulian yang telah setia menonton secara langsung Instagram Museum Multatuli ini. Jika ada kata-kata yang salah atau sumber yang salah tolong dikoreksi gitu kan. Nah, kemudian jika ada sumber yang bisa lebih relevan boleh share ke Museum Multatuli agar saya bisa memperbaiki sumber tersebut begitu. Terima kasih telah menonton. Saya Ginandar, edukator Museum Multatuli, undur pamit. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.